Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan keempat IPA. Semoga sehat selalu dan semangat belajar. Untuk sekarang kita akan bahas bab 2 tentang sistem pernapasan manusia. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi dari pembakaran zat makanan. Nah, reaksi kimianya untuk pernapasan itu seperti apa? Nah, dalam tubuh kita ada glukosa ditambah oksigen yang masuk. Nah, maka akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Makanya kita kalau tahan napas lama itu lemes kan. Nah, makhluk hidup dikatakan melakukan satu kali pernapasan itu ketika kita menarik napas satu kali dan kita menghembuskan nafas satu kali. Berarti itu satu kali bernapas. Nah, adapun organ pernapasan manusia jangan lupa digambar ya, gambarnya sebagus mungkin karena untuk penilaian keterampilan. Nah, yang pertama ada rongga hidung, berarti udara oksigen masuk ke rongga hidung, lalu menuju faring, laring, lalu ada yang namanya trakea. Kemudian oksigen pergi ke bronkus, kemudian menuju paru-paru yang di dalamnya ada bronkiolus, itu di dalam paru-paru ya. Lalu ada juga alveolus. Selain alveolus ada bagian yang namanya diafragma. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, bagian atasnya ada yang disebut dengan trakea, sedangkan di bagian bawah ada otot yang disebut dengan otot diafragma. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rongga hidung terlebih dahulu. Bagian-bagiannya seperti digambar, kamu bisa gambar, bisa juga tidak ya untuk yang hidung. Nah, di sini untuk fungsi hidung sendiri menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk. Adapun rambut hidung berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Untuk selaput lendir, fungsinya melekatkan kotoran yang masuk bersama udara. Lendir yang sudah ditempeli kotoran akan berubah karena proses panas yang dihasilkan sehingga menjadi kotoran hidung. Nah, konka juga berfungsi menghangatkan udara. Saraf pendeteksi bau nanti ditangkap oleh silia saraf menuju serabut saraf di bawah kotak. Untuk tulang rawan hidung membantu pernapasan. Nah, kamu pegang hidung kamu, bedakan tulangnya sama tulang yang ada di tangan kamu karena tersusun dari tulang rawan seperti di telinga. Udara yang masuk melalui hidung akan melewati rambut hidung. Nah, kotorannya akan tersaring tuh, tidak bisa masuk. Nah, selain rambut hidung, lendir juga berfungsi menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah udara melewati hidung akan menuju faring. Fungsi faring itu jalur masuk udara dan makanan, tempat resonansi suara, dan tempat adanya tonsil atau amandel. Fungsinya untuk kekebalan tubuh melawan benda asing yang masuk. Nah, kalau kamu membuka mulut, ada bagian yang menggantung, itu namanya uvula. Nah, di samping-sampingnya itu namanya amandel atau tonsil. Nah, biasanya orang bisa terkena sakit amandel itu ada radang di bagian amandelnya sehingga harus dioperasi untuk menyembuhkannya gitu. Nah, tonsil itu ada di bagian faring. Faring juga terdiri dari otot lurik yang membantu proses menelan makanan. Jadi tempat bertemunya udara dan makanan gitu. Nah, setelah melewati hidung dan faring, udara akan masuk nih ke bagian selanjutnya namanya laring atau disebut juga kotak suara. Nah, di sini ada gambarnya yang disebut laring itu yang ada di bagian depan ya, yang ada di bagian depan leher kita. Nah, fungsinya penghubung faring dan trakea. Di laring terdapat dua bagian penting namanya katup epiglotis dan pita suara. Nah, katup epiglotis ini adalah katup yang fungsinya mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan, jadi bisa buka nutup. Sistem kerjanya, katup akan menutup jika ada makanan yang masuk dan akan membuka saat bernafas seperti itu. Nanti kita ada animasinya. Nah, apa yang terjadi kalau ada debu, makanan atau minuman yang gak sengaja nih masuk ke laring? Maka akan memberikan respon berupa batuk atau tersedak ya. Nah, ini animasinya. Makanan masuk, lalu epiglotis di bagian laring akan menutup sehingga makanan akan menuju kerongkongan dan masuk ke lambung, tidak menuju trakea atau tidak menuju laring. Di dekat epiglotis di bagian laring itu terdapat pita suara atau di sini vocal cord ya. Nah, akan bergetar nih kalau ada udara yang masuk sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Untuk pita suara itu ketika kita menghasilkan suara tinggi, pita suaranya akan tegang sehingga bergetar cepat. Biasanya orang-orang yang bisa nada tinggi itu pita suaranya tipis. Kebalikannya, jika untuk
Suara yang rendah, pita suara biasanya tidak tegang sehingga bergetar lambat. Orang yang punya suara besar biasanya pita suaranya tebal. Pada laki-laki dewasa, terdapat hormon androgen yang didapat saat pubertas yang menyebabkan pita suaranya menjadi tebal dan panjang sehingga bergetar lebih lambat. Karena bergetar lambat, suara yang dihasilkan rendah atau besar, makanya laki-laki yang mengalami pubertas itu biasanya suaranya bertambah besar. Nah, setelah tadi udara masuk ke hidung, ke faring, ke laring, lalu ada bagian yang namanya trakea, itu menghubungkan laring dan paru-paru. Organ ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan gitu. Nah, selain trakea ada juga percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri, itu percabangannya namanya bronkus. Nah, di bagian paru-paru juga ada percabangan lagi, itu masih bronkus, kecuali yang cabang-cabang kecil itu namanya bronkiolus. Untuk bronkus itu saluran yang dilalui udara pernapasan menuju paru-paru kanan dan kiri, percabangan dari trakea. Untuk bronkiolus itu cabang yang paling kecil adalah cabang kecil di paru-paru yang ujungnya mengandung gelembung udara yang disebut alveolus, yang sudah termasuk bagian dari paru-paru. Nah, tadi bronkiolus dan alveolus itu masuk ke dalam paru-paru. Untuk alveolus, fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi di paru-paru. Dindingnya sangat tipis sehingga memudahkan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya, darah dari jantung dibawa ke paru-paru. Darahnya kan mengandung karbon dioksida. Nah, akan masuk nih ke alveolus. Dari alveolus banyak oksigen, dilemparlah ke bagian pembuluh darah. Nah, nanti gas karbon dioksida dikeluarkan nih melalui hembusan nafas. Darah yang tadi banyak oksigen yang masuk ke darah akan masuk lagi ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Prosesnya di sini ada alveolus yang penuh dengan oksigen. Nah, kalau kita amati yang bagian hijau itu alveolus, oksigen dari alveolus akan berpindah ke sel darah. Berarti darahnya mengandung banyak oksigen. Sedangkan dari darah, karbon dioksidanya pindah ke bagian alveolus. Nanti akan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Darah dari jantung yang mengandung karbon dioksida diedarkan ke paru-paru. Nanti di alveolus bertukar dengan oksigen. Nah, darah yang penuh oksigen ini akan kembali ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, paru-paru, organ utama pernapasan, terdapat sepasang, ada paru-paru kanan dan kiri. Untuk paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus, itu bagian-bagiannya ada di gambar. Nah, untuk lapisannya itu dilapisi oleh selaput bernama pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan organ lain saat pernapasan. Ada juga diafragma yang merupakan otot utama dalam proses pernapasan, terletak di bawah rongga dada. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum dan digambar organ sistem pernapasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Dadah, bye-bye.